sebenarnya dalam kasus ini siapa sih yang salah? Perusahaannya, agen asuransinya, atau nasabahnya? Sahabat berani, kita ngomongin soal kegaduhan yang terjadi di dunia asuransi. Kegaduhannya apa? Biasa dipicu oleh hal yang klasik, tak lain dan tak bukan adalah klaim asuransi. Seorang public figure, inisial WH tahu dong, curhat di media sosial berkaitan dengan klaimnya yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, pantas saja kecewa karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Sahabat berani, asuransi kesehatan memang tidak cukup mudah untuk dipahami. Banyak rambu-rambunya yang harusnya menjadi perhatian, tetapi justru itu bisa menjadi biang dari kegaduhan. Masa tunggu dan pre-existing condition misalnya itu menjadi hal yang seringkali menjadi biang kegaduhan tersebut. Balik lagi ke soal kekecewaan public figure WH tadi. Sebenarnya ada setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari sana, dari kasus yang terjadi. Pertama, bisa jadi bahwa polis yang dimiliki oleh WH tadi itu hanya mengcover biaya harian atau biasa kita sebut dengan hospital cash plan. Hospital cash plan akan membayar manfaat harian seperti yang tercantum di dalam polis. Misalnya nih, ketika kamu dirawat inap di rumah sakit selama 10 hari dan pembayaran manfaat hariannya adalah 1 juta per hari, maka kamu akan dibayarkan oleh pihak asuransi sebesar 10 juta meskipun tagihan dari rumah sakit besarnya adalah 60 juta, seperti kemungkinan yang terjadi pada kasus WH. Yang kedua, kemungkinan manfaat yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada WH adalah sesuai plan yang sudah dipilih, yang di dalam plan tersebut masing-masing itemnya itu sudah mempunyai limit masing-masing. Contohnya, ketika dilakukan pembedahan misalnya, di mana biaya pembedahannya adalah sebesar 60 juta, tetapi plan yang dipilih oleh WH kemungkinan adalah plan yang hanya membayarkan manfaat pembedahan sebesar 10 juta. Maka dengan begitu perusahaan asuransi akan membayarkan biaya pembedahan sebesar 10 juta tadi. Kemungkinan yang ketiga, manfaat yang dibayarkan adalah manfaat yang sifatnya ekstra. Biasanya di dalam polis asuransi kesehatan disertakan sejumlah dana yang diberikan ketika terjadi kecelakaan tetapi tidak mengharuskan tertanggung di rawat inap di rumah sakit. Biasanya dana yang diberikan itu jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan manfaat secara keseluruhan dari produk asuransi kesehatan tersebut. Oke, dengan begitu maka kasus WH sebenarnya tidak harus membuat masyarakat atau kamu itu menjauh dari manfaat asuransi. Seharusnya yang terjadi saat ini adalah waktu yang tepat untuk kamu kemudian duduk bersama dengan agen asuransi untuk mereview kembali program atau produk asuransi yang khususnya asuransi kesehatan yang kamu miliki. Atau kalau perlu, kamu boleh meminta second opinion dari agen asuransi lain atau mungkin dari orang-orang yang kompeten di bidang asuransi dan independen, sehingga kamu bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat.
Dalam kasus WH sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar adalah, dan mungkin menjadi pertanyaan kamu juga, sebenarnya dalam kasus ini siapa sih yang salah? Perusahaannya, agen asuransinya, atau nasabahnya? Kita lihat dulu ya. Kalau perusahaan asuransi menyediakan produk dan itu bermacam-macam. Tergantung orang memilih atau klien memilih sesuai dengan kebutuhannya. Agen asuransi, setahu saya agen asuransi adalah orang-orang yang juga punya pendidikan, ada yang S2, bahkan ada yang S3, dan bahkan ada yang duduk di parlemen, ada yang menjadi dosen misalnya juga ada. Ya, otomatis kalau kita bicara mengenai pengetahuannya, harusnya pengetahuan mengenai asuransi dan produk asuransi harusnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Harusnya mereka jauh lebih tahu daripada klien. Yang ketiga, apakah klien yang salah? Hello, klien itu nggak pernah salah. Dalam kasus apapun klien nggak pernah dipersalahkan. Nah, jadi balik lagi, siapa yang salah kalau begitu? Ya harusnya antara klien kemudian dengan agent itu harus duduk bersama, kemudian mengambil keputusan bersama yang mana produk yang tepat yang harusnya dimiliki oleh seorang klien. Jadi tidak hanya sekedar menawarkan produknya selesai. Jadi harus bagaimana dengan kasus WH? Karena sudah terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah belajar dari kejadian ini. Terutama buat klien, ketemu dengan agent atau agent asuransinya adalah temannya sendiri, bukan berarti memperlakukan agent itu seperti teman, tetapi agentnya harus tetap profesional. Berhubungan dengan agent harus tetap profesional. Apa yang harus disampaikan oleh agent, apa yang harus didengarkan oleh klien, itu harus berjalan sesuai dengan yang seharusnya, bukan sebagai teman oke-oke aja atau apapun yang disampaikan diterima saja. Harusnya tidak terjadi seperti itu lagi. Dan buat WH, asuransi itu industri ini sebenarnya industri yang cukup besar ya. Industri kalau bisa dikatakan raksasa sebenarnya, yang sudah ada di Indonesia kurang lebih seabad kan. Ayo mari sama-sama kita bangun industri ini, yang mungkin WH-nya bisa jadi agent sekalian. Jadi tidak ada salahnya kalau WH turut ikut serta membangun industri asuransi ini supaya tetap bisa bermanfaat buat masyarakat banyak. Bukankah itu tugas kita bersama? Simplify your life with life insurance.